Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kali ini dalam agak sesuatu yang agak berbeda. Biasanya bawa kitab biasanya bawa kitab ini kajian yang orang Sunda bilang kan ngadres gitu ya, terus nyambung gitu kan. Nah, kalau sekarang ini kajian Lailatul Qadar gitu ya sebutnya, judulnya Toharoh. Nah, secara bahasa Toharoh itu masdar disebutnya, kalau bahasa kitanya akar kata, mungkin di istilah bahasa Indonesia akar kata. Toharoh itu masdar dari, kalau kata kerjanya toharo yathuru, artinya bersih. Toharo yathuru itu artinya bersih. Tapi kemudian gitulahnya kata ini lebih dikenal gitu, kata toharoh itu lebih dikenal untuk bersih-bersih atau bersuci sebelum sholat. Nah, toharoh itu lebih dikenal dengan makna demikian ya. Toharoh itu adalah bersih-bersih, artinya kan bersih-bersih, bersuci, membersihkan diri, sebutannya menyucikan diri sebelum mengerjakan sholat. Nah, di mana toharoh ini atau bersih itu salah satu syarat. Bersih itu salah satu syarat untuk mengerjakan sholat. Orang yang mau sholat itu harus bersih. Ini syarat, berarti kan wajib dipenuhi. Berarti makna syarat itu kan apabila tidak dipenuhi, maka apa yang disyaratkan gitulahnya. Kalau dalam hal ini toharoh itu syarat sebelum mengerjakan sholat. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka sholatnya tidak sah. Artinya ini sholat tidak memenuhi syarat kan disebutnya. Ini sholat yang dikerjakannya ini tidak memenuhi syarat. Dan syarat sahnya sholat itu ada beberapa, bukan hanya satu nih ya, bukan hanya ini taharohnya bersuci. Yang syarat sahnya sholat itu ada beberapa. Misalnya yang menutup aurat. Dan kalau tidak menutup aurat ya tidak sah. Masa sholat pakai daster? Misalnya ibu-ibu gitu ya, makan di rumah ini sendirian di dalam kamar gitu kan, lalu sholat pakai daster, tidak sah kan sholatnya, meskipun bersucinya dipenuhi, menghadap kiblatnya dipenuhi, tapi ini ada salah satu syarat yang tidak dipenuhi, berarti tidak sah. Menghadap kiblat wajib, ya ini syaratnya. Syarat itu kan wajib dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berarti tidak sah sholatnya. Ini ya syarat nih. Kalau bersuci orang memperhatikan dalam arti seperti ini, sadar gitunya. Ya kalau tidak bersuci kan tidak sah sholatnya. Banyak orang sadar akan hal itu. Kemudian menutup aurat. Banyak yang sadar akan hal tersebut, mau menutup aurat itu ya ketika mau mengerjakan sholat. Ini nih yang agak kurang diperhatikan, yaitu soal mengarah ke kiblat.
ini kurang diperhatikan, padahal sama derajatnya dalam arti dengan menutup aurat, dengan toharoh yang menghadap kiblat. Ini sama-sama syarat, sama-sama yang kalau tidak dipenuhi ya tidak sah sholatnya. Banyak kejadian seperti ini di kalau dari yang saya sendiri alami, terutama ya saya melihat kondisi di beberapa masjid ketika sholat Jumat. Ketika sholat Jumat itu banyak saya menemukan yang demikian. Jadi bangunan masjidnya itu tidak mengarah ke kiblat. Seperti ini kan, masjid ini juga kebetulan demikian kan, bangunannya kan tidak mengarah ke kiblat. Tapi kan sholatnya wajib mengarah ke kiblat. Nah, banyak yang safnya itu diberi garis sesuailah dengan arah arah yang dibentuk bangunannya. Padahal itu bukan ke kiblat. Ternyata yang diarahkan ke kiblat itu hanya sajadah imamnya saja sendirian. Liur itu kumaha itu. Hanya sajadah imamnya saja yang digeser gitu ya. Sajadah imamnya, sementara garis makmum di belakangnya tidak sama dengan arah imam. Kalau sajadahnya untuk imam misalnya digeser ya ke sebelah kanan ke kiri atau digeser, ternyata arah kiblat itu ini sajadah imam ini yang ke kiblat. Nah, ini makmum di belakangnya bagaimana? Banyak saya menemukan yang demikian. Sok bingung gitu, karunya makmum kalau saya sah sendirian berarti saya yakin menghadap kiblat. Ini sajadahnya sudah diarahkan, digeser gitu ya. Mungkin ada yang pernah menemukan demikian lah. Nah, ini artinya kurang menjadi perhatian nih soal ini, padahal sama saja ini syarat yang harus dipenuhi. Menghadap kiblat itu syaratnya yang harus dipenuhi. Nah, kembali nih ke toharoh, maknanya demikian ya. Secara bahasa itu toharoh itu artinya bersih, suci, bersih, itulahnya artinya demikian. Nah, kalau secara istilahnya toharoh ini kemudian dipakai untuk bersuci, terutama wudu, itulahnya toharoh itu wudu, mandi, tayamum. Nah, digunakan untuk ini bersuci sebelum mengerjakan sholat. Dan ternyata yang ditetapkan menurut syariat Islam gitu ya. Ternyata yang ditetapkan menurut syariat Islam bersih itu ada dua hal. Ada dua hal gitu ya, bersih ketika mengerjakan sholat itu harus bersih. Itu bersih dari dua hal. Satu, najis. Dua, hadas. Ini harus bersih dari najis. Harus bersih juga dari hadas. Nah, kalau misalnya najis itu, najisnya najis secara bahasa juga artinya kotor. Makanya harus bersih dari najis. Najis ini adalah sesuatu yang kotor. Nah, di mana ini juga termasuk syarat nih, harus bersih dari najis. Nah, kalau najis itu adanya hanya apabila ada najis, artinya mungkin di tempat sholatnya berarti harus bersih dari najis tempat sholatnya. Yang kedua di pakaiannya, yang ketiga di badannya. Tempat sholatnya gitu ya, pakaiannya, badannya ini harus bersih dari najis. Apabila artinya ini ada najis yang terbawa sholat, tidak sah sholatnya, tidak memenuhi syarat berarti. Nah, bahkan di dalam ini ya, dalam belum lama itu kan kajian tentang Kitabul Adab,
terkait dengan gibah kemarin-kemarin kan, yang baru-baru ini kan gibah, namimah. Ternyata dalam hadis yang menerangkan tentang hal tersebut, diperdengarkan kepada Rasulullah SAW kan dua orang yang sedang disiksa kubur. Jadi diperdengarkan kepada Rasulullah SAW, jeritannya pasti ini ya, jeritan itu dua orang yang sedang disiksa kubur. Nah, salah satu dari kedua orang itu yang menyebabkan dia mendapat siksa kubur itu karena la yastatiru min baulihi, karena dia ini tidak hati-hati, tidak teliti, tidak apik dari air kencingnya. Karena air kencing hukumnya najis, berarti dia ini suka, berarti demikian. Kalau sholat itu membawa najis, dua berarti dosanya. Satu, tidak bersih-bersihnya. Yang kedua, sholatnya tidak sah. Yang disebut tidak sah itu berarti sama dengan tidak melakukan. Sesuatu yang disebut tidak sah itu berarti kan melakukan, tapi apa yang dilakukannya ini disebutnya tidak sah, sama dengan tidak, berarti dua, berarti orang ini dianggap tidak mengerjakan sholat. Berarti membawa najisnya itu sudah dosa, kenapa tidak dibersihkan? Yang membawa najisnya sudah dosa, kemudian dari sholat yang dilakukannya sendiri dianggap tidak sah, dianggap tidak melakukan, dosa. Berarti sholatnya itu malah menjadi dosa, karena meskipun dilakukan kan tidak sah disebutnya, karena tidak memenuhi syarat. Dalam hal ini kan tidak memenuhi syaratnya itu karena sholatnya membawa najis, tidak sah sholatnya, berarti dia sama dengan tidak melakukan. Dosa besar berarti kan, karena di dalam hadis yang menerangkan barusan, diperdengarkan kepada Rasulullah SAW dua orang yang sedang disiksa kubur, dan Rasulullah menyebutkan mereka tidak disiksa kecuali karena dosa besar yang mereka lakukan. Yang pertama karena la yastatiru min baulihi, yang kedua karena itu yamshi bin namimah. Ada juga kan hadisnya karena gibah. Jelas itu kan, dia tidak itu kan layas teterumin baulihi itu dia tidak teliti, dia tidak apik, tidak hati-hati urusan najis. Berarti di sini urusan najis. Nah, di mana hal itu kan syarat. Nah, yang dua gitu kan, ada dua halnya yang harus bersih. Satu, bersih dari najis. Nah, najis ini terkait dengan jasad. Bagaimana cara membersihkannya? Apabila di salah satu mungkinnya dari yang tiga tadi kan, yang harus bersih dari najis itu adalah satu, tempatnya wajib bersih dari najis, pakaiannya wajib bersih dari najis, badannya wajib bersih dari najis. Nah, apabila ada najis, bagaimana cara membersihkannya? Bagaimana cara membersihkan najis nih? Apabila misalnya najis nempel atau najis itu kena ke tempat sholat, najis itu misalnya kena ke badan, najis itu kena ke pakaian. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Kalau cara membersihkan najis itu tidak ada hadis yang menerangkannya, kecuali dicuci, katakanlah gitu ya, dicuci najisnya biar bersih. Nah, bagaimana mencucinya? Bebas mencucinya bagaimana, ya silakan, mau cuci sendiri boleh, mau nyuruh boleh, mau bayar ke laundry boleh. Pokoknya bersih najisnya, dan najis itu bersih dengan cara ya dicuci itunya. Kalau tempat sholat sajadah misalnya kena najis, ya dicuci najisnya, bersih berarti najisnya. Adapun cara mencucinya bagaimana, nah ini yang
disebutnya ini yang disebut atau masuk ke dalam istilah bagaimana cara menghilangkan najis, itu disebutnya urusan keduniaan. Di mana urusan keduniaan ini, urusan keduniaan ini tidak ada pahalanya, juga tidak ada dosanya. Berarti ya terserah, silahkan bebas. Pokoknya bersihkan najis dengan cara seperti apa? Nah, caranya itulah keduniaan. Kalau menghilangkan najisnya itu ibadah. Membersihkan najisnya itu ibadah. Nah, pada ibadah menghilangkan najis itu di dalamnya ada unsur keduniaan, yaitu cara menghilangkannya seperti apa, bagaimana. Islam tidak mengatur bagaimana caranya. Yang seperti itu berarti karena kalau menghilangkannya kan harus, menghilangkannya harus kan, karena ini misalnya sajadah atau pakaian, karena ini akan dipakai sholat. Kalau ternyata kena najis, ya wajib dibersihkan. Bagaimana caranya? Nah, di sini Islam tidak mengatur. Kalau sebutlah, kalau Allah tidak mengatur caranya, dalam hal ini caranya ya, kalau Allah tidak mengatur, artinya Allah menyerahkan kepada masing-masing orang. Ya terserah kalian mau bagaimana caranya. Itu namanya urusan keduniaan. Menghilangkan najisnya ibadah, tapi bagaimana cara menghilangkannya itu urusan keduniaan. Di mana urusan keduniaan ini tidak berpahala juga tidak berdosa. Misalnya kalau dicuci sendiri, apa itu lebih baik dengan nyuruh orang? Sama saja. Atau bayar ke laundry, mana sih yang lebih baik cara? Nggak ada yang lebih baik, pokoknya bersih titik, gitulah. Nah, caranya ini keduniaan. Nah, mengapa katakanlah boleh dikatakan demikian ya, mengapa dalam hal ini soal cara membersihkan najis Allah tidak menentukan caranya? Karena najis itu bersifat jasadiyah. Yang bersifat jasadiyah itu akan terjangkau oleh akal manusia. Akan terjangkau oleh akal manusia. Misalnya kalau ada sajadah yang kena najis, manusia akan mampu berpikir bagaimana cara membersihkannya. Makanya oleh Allah tidak diatur. Koneku hadinya terserah. Nah, satu lagi, kotor untuk hal mengerjakan sholat, itu yang disebut dengan hadas. Jadi ada dua, katanya yang harus bersih itu adalah najis harus bersih kalau mau sholat. Kemudian hadas harus bersih kalau mau sholat. Nah, kalau wudhu itu membersihkan apa? Wudhu membersihkan hadas. Terus yang dibersihkannya apa? Bandingkan gini, kalau mencuci tadi sajadah yang kena najis, kita cuci, yang kita bersihkan itu apa sih yang kita buang? Maksudnya supaya bersih itu yang mau kita buang itu apa? Najis itu kan? Yang mau kita buang gitu dari sajadah ini adalah najis yang nempel di sana. Kita cuci, kita buang, maksudnya kan kita buang, kita bersihkan najisnya. Terus yang dibersihkannya sajadah kan? Yang dibuang, katakannya kita mungkin menggunakan kata ini, yang dibuang gitulah dari sajadah itu adalah najis. Yang kita cuci supaya bersih itu kan sajadah. Sajadah itu kita cuci supaya bersih. Jadi yang dibuangnya najis, ini yang dicucinya ini sajadah nih. Setelah dicuci ya bersihlah sajadah ini, najisnya hilang. Nah, kalau wudhu itu yang mau kita buang itu apa sih? Dengan wudhu itu kita mau membuang apa?
Hadas kan sebutannya. Wudu itu untuk membersihkan hadas. Nah terus yang dibersihkannya apa dengan wudu? Bisa dibandingkan nggak dengan yang tadi? Kalau kita mau mencuci sajadah itu, kita mau membuang najis yang nempel di sajadah. Artinya yang ingin kita bersihkan ini kan sajadah. Nah kalau wudu itu membersihkan hadas. Terus yang ingin kita bersihkan dari hadas itu apa? Kan hadas itu kalau diibaratkan najis, itulah najis itu adalah kotoran yang nempel di sajadah. Makanya kita buang. Nah terus kalau hadas ini dengan wudu kita mau membuang hadas, membersihkan hadas, yang dibersihkannya apa? Tuh, yang dibersihkannya apa sih dengan wudu? Yang ingin kita buang itu mungkinnya supaya nih bisa kelihatan bedanya. Yang ingin kita buang itu adalah hadas. Arti hadas apa? Kotor. Ya makanya kita buang hadas, bersihkan hadas, buang hadas itu dengan cara wudu. Nah terus yang dibersihkannya apa? Kalau dari najis tadi mungkin sajadah gitu kan, mungkin pakaian, badan, itulah 3 tadinya. Ini ada najis nih nempel di sajadah, cuci sajadahnya. Nempel di baju, cuci bajunya. Setelah dicuci, terbuanglah najisnya. Nih yang dibersihkannya ini adalah sajadah. Jadi sajadah ini sekarang bersih keadaannya karena najisnya sudah dibuang. Nah kalau wudu membuang apa? Hadas. Yang dibersihkannya apa? Kan wudu itu kan namanya juga toharoh. Tadi itu bersih-bersih. Toharoh itu kan bersuci, bersih, seperti itu maknanya. Makanya kita bandingkan dengan najis. Gak boleh ada najis karena najis kotor, harus bersih. Kalau misalnya tempat sholatnya atau pakaiannya kena najis, bersihkan najisnya, buang najisnya. Nih sekarang sudah dicuci sajadahnya atau pakaiannya, bersih sekarang dari najis. Nah kalau hadas sama, itu kan toharo, bersuci, bersih-bersih. Itu mau membuang apa? Hadas namanya. Nah, terus yang dibersihkannya apa? Alah iya, wudu itu bersihan naon atuh. Wudu itu bersihan naon itu. Yang dibersihkan itu adalah ruhnya. Ruh itu yang dibersihkan. Kalau sajadah nampak nggak? Kita bisa melihat kan, nampak sajadah mah. Kita bisa tahu ada najis mungkin. Ya kita melihat gitulah. Oh di sajadah ini kita bisa melihat nih ada najis, kena najis nih sajadah. Nah kalau ruh yang kotor dan kotorannya yang disebut dengan hadas, kita tahu nggak kotornya seperti apa? Tahu nggak kotornya ruh ini dengan hadas itu seperti apa? Ya jangan ada yang mengatakan tahu, enak aja. Ruhnya aja nggak nampak, emang tahu ruhnya manusia seperti apa? Pernah melihat ruh? Ya kalau tadi di sajadah, di pakaian, kita bisa tahu karena memang terlihat misalnya najisnya itu ada. Atau misalnya sajadahnya ini kena air kencing anak-anak misalnya. Tahu-tahu sudah kering. Secara kasat mata tidak terlihat, tapi begitu sujud, oh ini ada bau apa? Ada najis berarti loh. Mungkin dengan tercium gitu ya najisnya. Wah ini bau misalnya, ini sajadahnya ini nih bau air kencing anak-anak misalnya. Secara kasat mata kita tidak bisa melihat karena ini misalnya sajadahnya sudah kering. Tapi kan dengan tercium aromanya kita jadi tahu bahwa ini kena najis nih sajadah. Cuci. Nah kalau wudu itu membersihkan hadas, hadas itu kotoran apa? Kalau ibarat najis tadi, najis nempelnya di sajadah, najis nempelnya di pakaian, di badan. Nah kalau hadas nempelnya di mana?
Karena ada yang kotor berarti kan ada yang nempel kan. Ada yang nempel berarti nih yang namanya hadas. Dan hadas itu adalah kotoran untuk ruh. Nah, ruhnya kita tidak tahu bagaimana bisa tahu, artinya bagaimana bisa tahu kita, bagaimana kita bisa tahu cara membersihkannya, bagaimana cara membersihkan ruh nih apabila kena hadas, bagaimana, ada yang tahu nggak? Mana ada yang tahu, kan ruhnya juga tidak nampak. Dan kotornya itu seperti apa apabila ruh ini kena oleh hadas? Ada dua sebetulnya intinya kan, ada hadas kecil, ada hadas besar. Benar nih ya sebutan ini, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil ini cukup dengan wudhu, bisa juga dengan mandi tentunya ya. Cukup dengan wudhu, bisa juga dengan mandi. Tapi kalau hadas besar tidak cukup dengan wudhu. Hadas besarnya tidak cukup dengan wudhu, hanya dengan mandi. Kalau hadas kecil itu cukup dengan wudhu, hilang itu hadasnya. Tapi kalau hadas besar tidak bisa dengan wudhu, nggak cukup. Wudhu tidak mampu untuk membersihkan hadas besar, harus dengan mandi. Nah kemudian hadas itu apa saja? Abu Hurairah pernah ditanya, mal hadas, hadas itu apa sih? Abu Hurairah saat itu di masjid sih, ditanyanya di masjid. Jadi ini Abu Hurairah menjawab gitu ya. Abu Hurairah menjawab, bagi orang yang sedang sholat, mungkin nggak dia berhadas? Sedang sholat nih, orang yang sedang sholat mungkin nggak berhadas? Mungkin. Makanya Abu Hurairah menjawab ketika ditanya hadas itu apa, Abu Hurairah menjawab pes atau brot. Gitu. Ya kalau orang yang sholat mah itu berarti pusaun awdurotun, itu jawaban Abu Hurairah. Orang yang sedang sholat mungkin nggak kemudian berhadas? Mungkin. Apabila yang barusan lah pes gitu, yang silent gitu tapi killer itu. apa ada suaranya artinya A, atau tidak ada suaranya berarti orang yang sedang sholat itu jadi berhadas gitu kan. Jadi berhadas berarti tidak boleh melanjutkan sholatnya karena syaratnya sudah gugur. Syaratnya sudah gugur. Kalau berhadas di tengah-tengah dia sedang sholat, harus berhenti sholatnya, jangan dilanjutkan. Kalau dilanjutkan dosa, karena dia mengerjakan sholat dalam keadaan tidak memenuhi syarat kan. Ya, dia melanjutkan sholatnya itu dalam keadaan tidak memenuhi syarat. Tadi kan dosa. Kalau sengaja syaratnya tahu gitunya, tahu nih ada syarat yang tidak dipenuhi tapi mengerjakan sholat, dosa. Misalnya tahu kalau ada najis kemudian sholat, dosa. Berarti sholatnya bukan jadi pahala. Kalau kita mau sholat di Taranjang, yakinlah tidak memenuhi. Tidak, ini oratnya tidak ditutup, sholat beri di Taranjang, ini dosa pasti. Nah kalau kejadian demikian maka hentikan sholatnya. Ada hadis yang menerangkan seperti ini nih ya. Pada pokoknya orang yang sedang sholat itu kan punya area sutroh kan disebutnya. Area sutroh hanya orang yang sedang sholat, yaitu di depannya, area di depan orang yang sedang sholat sejauh kalau dia sujud itu kepalanya di mana gitu ya. Kalau sujud itu kepalanya di mana. Nah itulah teritorial sutrohnya. Pada pokoknya ini tidak boleh ada yang lewat. Kalau ada yang mau lewat, Rasulullah memerintahkan halangi.
Kalau maksa bagaimana? Halangi. Ya kalau maksa bagaimana? Halangi. Maksa keneh gelut Nabi tetah. Ini jangan sampai ada yang lewat. Kalau perlu berkelahi dulu. Pertahankan ini area sutroh disebutnya. Nah Rasulullah SAW menyabdakan seperti ini. Apabila sedang berjamaah ternyata ada salah satu makmumnya misalnya yang batal karena berhadas di tengah-tengah sholat, dia kan harus keluar. Tidak boleh diam di situ gitu ya. Rasulullah memerintahkan keluar, wudu, ikut lagi berarti nanti. Jadi masbuk kan, ikut lagi gitu jadi masbuk. Nah maka orang-orang yang sutrohnya terlewati tidak boleh menghalangi. Nah ini pengecualian. Ya apabila ada yang wudunya dia mau keluar nih dari berjamaah. Kalau dia berada di tengah-tengah pasti melewati sutroh orang. Maka orang-orang yang dilewatinya itu tidak boleh menghalangi. Ya orang-orang yang lain pasti sudah paham kenapa dia keluar sholatnya belum selesai gitu kan. Ya orang-orang juga harus paham ya kenapa dia keluar kan sholatnya belum selesai. Nah ini tidak boleh menghalangi. Supaya yakin itu maka Rasulullah menyebutkan berjalanlah sambil menutup hidung, itu sebagai tanda saya batal. Berjalannya sambil gini, itulah berjalannya sambil bertutup hidung, nanti orang tahu nggak boleh menghalangi berarti. Nah kembali ke coba ininya dua itu kan yang harus bersih sebelum mengerjakan sholat. Satu bersih fisiknya, jasadnya, kotoran untuk jasad disebutnya najis. Itu kotoran untuk jasad. Karena najis itu bersifat jasadiah, apa yang bersifat jasadiah itu pasti akan terjangkau oleh kecerdasan manusia. Sehingga bagaimana cara membersihkannya Allah tidak mengatur, pasti manusia bisa. Gitulahnya makanya ya silakan bersihkan. Tapi untuk membersihkan hadas, di mana hadas ini kaitannya dengan ruhnya. Yang mengotori ruh apa saja? Mana ada yang tahu? Yang mengotori ruh dalam hal ini mengotori untuk kaitan dengan sholat nih ya. Sebagai hadasnya yang disebut hadas itu adalah kotoran ruh. Apa saja sih hadas? Abu Hurairah hanya menjawab demikian tadi. Karena ini hadas bagi orang yang sedang sholat. Masa sih ada yang kencing orang yang sedang sholat? Tapi kalau ada orang yang sedang sholat keluar angin itu mungkin. Nah, ternyata kan buang air kecil gitu kan, hadas kecil nih, buang air kecil, buang air besar, atau keluar angin. Itulah diantaranya ya, ini yang disebut hadas ya. Inilah kotoran bagi ruh terkait dengan mau mengerjakan sholat. Nah yang menetapkan ini sebagai kotoran ruh siapa? Kata siapa sih? Kalau buang angin itu membatalkan wudhu, dengan wudhu ini kan jadi bersih. Dengan wudhu ini kan bersih. Kemudian buang angin, kotor lagi berarti sekarang. Seperti tadi yang sedang sholat saja harus berhenti karena sekarang jadi kotor. Waktu dia mulai mengerjakan sholat, dia bersih. Misalnya wudhu terlebih dahulu, lalu mengerjakan sholat, bersih. Ketika sedang sholat, dia buang angin, kan jadi kotor. Harus berhenti berarti sholatnya. Nggak boleh sholat dalam keadaan kotor. Makanya harus berhenti. Nah karena ruh itu tidak nampak, maka yang mengetahui apa sih yang mengotori ruh, nggak akan ada yang tahu kalau manusia. Beda dengan tadinya kotor najis, manusia bisa tahu, mungkin dari terlihat atau tercium, tahu di situ ada najis. Nah kalau hadas
yang merupakan kotoran bagi ruh. Siapa yang menetapkan bahwa ini yang disebut hadas, inilah yang mengotori ruh dan ini tidak boleh dibawa sholat, tidak memenuhi syarat. Itu kan kalau berhadas disebutnya, tidak memenuhi syarat nih sholatnya kalau berhadas. Nah, yang menetapkan hadas itu apa saja? Harus yang tahu, berarti harus yang tahu ruh. Manusia nggak tahu ruh itu seperti apa. Makanya apa saja yang disebut dengan hadas, Allah yang menetapkan. Itu ketentuan dari Allahnya. Hadas itu adalah ini. Kenapa harus Allah yang menentukan? Manusia nggak akan bisa, karena ruh itu gaib bagi manusia. Ruh tidak nampak. Sementara yang disebut dengan berhadas, maka ruh itu dalam keadaan kotor, harus dibersihkan dulu. Kemudian yang kedua, bagaimana cara membersihkannya? Ada yang tahu nggak? Juga tidak ada. Ternyata kan Allah menetapkan inilah toharoh, inilah bersuci, yaitu wudu. Wudu itu menghilangkan apa? Ya, wudu itu menghilangkan apa? Misalnya begini, kalau orang ini selesai mandi, bahkan nih selesai mandi lah pasti bersih ya orang mandi. Mandi katakanlah dengan keramas, begitu keluar dari kamar mandi dia keluar angin, harus wudhu nggak? Wah, ini bau badan masih bersih, baru selesai mandi ini, badan kan yakinlah bersihnya selesai mandi, kemudian keluar angin, kalau mau sholat bagaimana? Ya badan saya masih bersih. Nah, wudhu bukan untuk membersihkan badan hakikatnya, makanya kan wudhu bukan untuk membersihkan badan, meskipun bagian jasadnya yang menjadi anggota wudhu ya manusia kan kalau mencuci ruh, ya kan ruh nggak nampak. Jadi yang dicuci oleh manusia apa? Tetap saja bagian jasadnya, wajah, padahal bukan mencuci wajah. Hakikatnya bukan mencuci wajah, mencuci tangan, meskipun ya bagian jasadnya yang menjadi anggota wudhu, yang dicuci ketika wudhu harus bersih, jasadnya harus bersih. Dengan wudhu itu jasadnya itu harus bersih. Tapi hakikatnya wudhu bukan untuk membersihkan jasad. Kalau untuk membersihkan jasad, misalnya contoh baru selesai mandi benar-benar bersih, begitu keluar dari kamar mandi dia keluar angin, ketika mau sholat bagaimana? Boleh langsung sholat nggak? Dengan alasan, oh kan badan saya jelas masih bersih, masih pakai handuk misalnya. Baru keluar kamar mandi, jasadnya pasti bersih. Yang kotor bukan jasadnya, jasadnya yakin bersih karena baru selesai mandi, tapi ruhnya kotor. Dengan buang angin itu, keluar angin itu, dia disebutnya berhadas. Allah lah yang menetapkan di antara yang disebut hadas itu kalau keluar angin. Berhadas berarti kotor. Dalam kaitan itu kotornya itu dalam kaitan mau mengerjakan sholat. Kalau bersih hati secara umum bukan dengan wudhu, penyakit hati itu bisa bersih ke wudhu. Penyakit hati itu kotor kan, penyakit hati itu kotor, itu bagi hati itu kotor, nggak bisa dengan wudhu. Itu harus dengan ilmu. Ada langkah-langkah penyembuhan gitunya, karena disebutnya kan penyakit. Kalau penyakit jadi sakit berarti kan. Ada langkah-langkahnya, caranya untuk membersihkan penyakit hati. Ya tergantung penyakit hatinya apa, caranya beda. Ini kalau penyakit hatinya disebut kotor, iya itu betul, penyakit hati itu kotor, iya. Kemudian disebut penyakit berarti menyebabkan hatinya itu sakit, ya itu harus dibuang, harus dibersihkan supaya sehat. Nah, kalau yang ini bukan hadas, penyakit hati. Kalau yang ini, kalau wudhu itu membersihkan hadas. Nah, hadas itu hakikatnya adalah kotoran untuk ruh.
Karena ruhnya tidak nampak, maka manusia tidak akan tahu bagaimana cara membersihkannya. Masuk akal nggak kalau kita buang angin ruh kita jadi kotor? Ini kalau masuk akal itu, wah nggak akan bisa. Urusan gaib, ruh itu urusan gaib, nggak akan bisa dikejar oleh kecerdasan manusia. Allah lah yang menetapkan. Apabila keluar angin maka disebutnya orang ini berhadas, dalam arti ruhnya itu jadi kotor, kaitan dengan mau mengerjakan sholatnya. Kotornya ini ketika kaitannya dengan mau mengerjakan sholat, kotor nih ruhnya, nggak boleh. Nah, karena ruhnya tidak nampak, maka yang disebut kotorannya yang disebut dengan sebutan hadas itu apa saja itu tidak bisa gitu ditetapkan oleh manusia. Allah lah yang menetapkan. Dan kotornya seperti apa sih itu ruh dengan hadas juga kita nggak akan tahu. Dan bagaimana cara membersihkannya juga tidak akan tahu. Makanya Allah lah yang kemudian mengajarkan. Allah yang mengajarkan bagaimana caranya membersihkan hadas. Kalau hadas kecil tadinya cukup dengan wudhu, bisa juga dengan mandi. Kalau hadas besar tidak cukup dengan mandi, dengan wudhu, harus dengan mandi. Adapun tayamum nih, karena toharoh kan ada tiganya, wudhu, mandi, tayamum. Adapun tayamum ini adalah pengganti dari wudhu ataupun mandi. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Siapa yang boleh mengganti dengan tayamum? Ada kan ketentuannya. Berarti yang pokok untuk membersihkan hadas itu adalah dengan wudhu atau mandi. Adapun tayamum itu pengganti dari dua-duanya, ininya dari wudhu dan mandi dengan syarat dan ketentuan. Bukan pilihannya, artinya males wudhu tayamum, itu bukan pilihan. Bukan pilihannya, tapi pengganti dari wudhu. Pengganti artinya kan bukan pilihan kan, pengganti dari wudhu untuk orang seperti apa gitu ya, itu dengan syarat dan ketentuan gitu yang Allah berlakukan. Nah, soal wudhu berarti yang pokok orang kalau bicara taharoh, gue wudhu lah gitu. Yang ada dalam pikirannya itu wudhu. Dimana ini berarti yang harus dipahami, berartinya hadasnya itu ada. Kalau orang hadas itu kotor, iyalah orang tahu. Ya, hadas itu adalah kotor atau kotoran, tahu hadas itu kotor atau kotoran. Tapi seringkali emang yang kotor apanya? Banyak yang nggak tahu. Kalau tadi najis itu kotoran, yang kotor kena najis apa? Ya bisa sajadahnya gitu kan, bisa badannya, bisa pakaiannya. Nah kalau hadas itu kotor, terus yang kotor apanya? Kalau orang disebut berhadas, yang kotor itu adalah ruhnya. Nah maka ini syarat itunya, apabila mau mengerjakan sholat harus bersih. Dua berarti jasmani dan rohani. Berarti sebelum sholat itu kan harus bersih jasmani dan rohani. Kotoran untuk jasmani apa, kotoran untuk ruhnya atau rohaninya apa? Tadi najis, untuk jasad itu najis, untuk ruh itu adalah hadas. Masalahnya karena ruh itu gaib, tidak nampak, berarti manusia tidak akan ada yang tahu hadas itu apa saja, makanya Allah yang menerangkan. Kemudian kotornya seperti apa? Nggak tahu. Tapi intinya ada kotornya, kotor sebagian mungkinlah sebutnya. Kotornya sebagian, ini disebut hadas kecil. Kalau hadas besar, wah ini kotor seawak-awak gitu mah. Mandi berarti nggak bisa dengan wudhu, karena wudhu kan sebagian yang dicucinya. Ya, kalau wudhu itu kan yang dicucinya kan sebagian kan, hanya anggota wudhunya saja yang dicuci. Tapi kalau hadas besar, kemudian wudhu,
Nggak cukup, karena kalau hadas besar itu kotornya seluruhnya, makanya wajib mandi dengan mandi dan mandi yang rata gitulah, rata seluruh tubuhnya itu dicuci sampai dikeramas, makanya kan seluruh tubuhnya itu harus dicuci karena ini kotornya seluruhnya. Nah, wudhu ini itu untuk membersihkan hadas, yang dibersihkan adalah ruhnya. Karena kalau orang misalnya nih, orang sudah punya wudhu nih, sudah berwudhu, sudah bersih nih hadasnya. Ketika mau sholat, misalnya nih, ketika mau sholat, mau pakai sarung, ternyata tercium dari sarungnya itu, gitunya ada najis, ganti sarungnya, nggak usah wudhu lagi, tinggal ganti kan sarungnya, kan tidak usah wudhu lagi. Atau misalnya ini seorang ibu lah, misalnya seorang ibu yang mau sholat nih, begitu mau sholat tapi kemudian mengurus anaknya dulu yang pipis, misalnya anaknya ternyata kena pipisnya ke tangannya, harus wudhu nggak? Jadi nggak perlu wudhu, ya cucilah bagian yang kena najisnya, karena kena najis itu tidak membatalkan wudhu. Berarti kan yang ya bersihkanlah najisnya. Kalau sudah wudhu kemudian kena najis, bersihkan najisnya, nggak usah wudhu lagi, karena najis bukan kotoran bagi ruh. Ruhnya ini dalam keadaan bersih, yang kena itu jasadnya, kena najis, bersihkan najisnya berarti. Nah, karena wudhu ini cara berartinya membersihkan. Wudhu ini adalah cara membersihkan ruh dari kotorannya yang berupa hadas. Karena ruhnya tidak nampak, hadasnya tidak nampak, maka manusia tidak akan ada yang tahu bagaimana caranya. Sehingga Allah lah yang mengajarkan wudhu. Allah yang mengajarkan wudhu. Di mana wudhu ini ya Allah yang mengajarkan, berarti caranya hanya Allah yang tahu bagaimana caranya membersihkan hadas. Maka Allah mengajarkan caranya bagaimana berwudhu. Kalau cara yang dikerjakannya itu tidak seperti yang Allah ajarkan, hadas nggak akan bersih. Logikanya demikian. Apabila wudhunya itu bukan dengan cara yang Allah tetapkan, nggak akan bersih itu hadas. Coba buat sendiri caranya, bersih nggak hadasnya? Ya andai manusia membuat sendiri caranya membersihkan hadas, bagaimana? Coba buat sendiri, bersih nggak hadasnya? Ya enggak. Nah, bagaimana kalau wudhunya itu, ya itulah yang Allah ajarkan. Hanya, nah di sini banyak yang tidak sesuai dengan yang Allah tetapkan, dengan yang Allah ajarkan. Maka wudhu yang dilakukannya itu tidak akan membersihkan hadas. Logikanya demikian, gitunya yang tadinya. Allah lah yang tahu, karena ruh itu gaib, Allah yang tahu, yang tahu urusan gaib itu hanya Allah. Makanya Allah mengajarkan caranya berwudu. Nah, kemudian dikenallah dalam istilah atau dalam lingkup Islam, itulahnya, dalam lingkup Islam, wudu ini sebagai salah satu ibadah mahdoh disebutnya. Ini populer istilah ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Mahdoh itu artinya murni, asli, orisinil. Maksudnya apa yang Allah tetapkan harus seperti itu, jangan ada improvisasi di sini. Harus asli yang Allah ajarkan, harus orisinil seperti yang Allah tetapkan. Gak boleh berubah, gak boleh ada inovasi, improvisasi di situ. Itu makna dari ibadah mahdoh, dan diakui ibadah itu ada yang demikian. Diakuinya istilah ini, istilah ibadah mahdoh dan ibadah goer
Goir mahdoh. Ini soal kaifiat nih, istilah ini soal kaifiat. Kalau ibadah goir mahdoh artinya caranya tidak murni, dalam arti ya memang nggak ada Allah tidak menetapkan caranya. Contoh lain nih ibadah goir mahdoh. Tadi menghilangkan najis itu goir mahdoh karena caranya terserah berarti kan. Goir mahdoh tuh cara menghilangkan najisnya, tapi menghilangkan najisnya ibadah. Menghilangkan najisnya kan ibadah. Caranya bagaimana? Allah tidak menentukan. Nah, disebutnya ibadah goir mahdoh. Bebas berarti silahkan. Kalau memang itu goir mahdoh tidak Allah tetapkan. Nah, contoh yang lainnya misalnya ini kalau membangun masjid, ibadah bukan? Ya pastilah membangun masjid mah ada hadis yang seperti ini ya. Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Ini jelas ini membangun masjid itu ibadah. Berpahala artinya kan. Barang siapa membangun sebuah masjid maka Allah akan mendirikan baginya sebuah istana di surga. Nah, sekarang ini soal membangun masjid misalnya. Ada ketentuannya nggak? Ukurannya berapa? Bebas berarti. Kemudian modelnya seperti apa? Bebas. Budgetnya berapa? Nah, itu bebas berarti. Tapi membangun masjidnya ibadah. Itu contoh ibadah goir mahdoh. Allah tidak menetapkan soal caranya. Mau dibangun gotong royong masyarakat boleh. Mau ke kontraktor saja tahu beres boleh. Tapi bebas gitu. Itu goir mahdoh. Wudu demikian nggak? Coba wudu bebas nggak? Masing-masing lah. Wah, tuh maknya masa wudu demikian. Ya kan wudu itu ibadah mahdoh. Allah tidak menyerahkan harus wudu nih untuk menghilangkan hadas. Bagaimana caranya? Ya terserahlah wudu mau seperti apa. Kalau wudu tidak demikian. Wudu itu Allah yang menetapkan caranya melalui ini ayat tentang wudu itu ada dua di dalam Al-Quran. Satu Al-Ma'idah ayat 6, yang kedua surat An-Nisa ayat 43. Kalau Quran bicara global pastinya garis besarnya wudu itu seperti yang di dua ayat tadi. Rincinya itu ada di bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan ayat tersebut. Karena kan Rasulullah kan mengerjakan wudu pasti kan. Rasulullah mengerjakan wudu nih sebagai pengamalan dari garis besarnya ada di dalam ayat Al-Quran di dua ayat tadi. Nah, kemudian bagaimana Rasulullah mengamalkan ayat tersebut? Nah, itulah contohnya bagaimana mengamalkan ayat ini. Rasulullah mengerjakan wudu nih ada hadis yang seperti ini. Hadisnya itu ada beberapa orang sahabatnya, ada beberapa orang sahabat, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib, nih dua diantaranya. Di dalam hadisnya diterangkan demikian. Mereka ini wudu. Setelah selesai wudu, kemudian mereka mengatakan, Rasulullah bersabda, barang siapa, mereka mengatakan Rasulullah bersabda, barang siapa wudu seperti wuduku ini, nah, itu mau sangat mengikat. Berarti wudu itu ya namanya juga ibadah mahdoh tadi kan. Allah yang menentukan caranya dan harus asli yang ini seperti yang ditetapkan oleh Allah. Tidak boleh ada penambahan kah, pengurangan kah, perubahan sekecil apapun, harus orisinil. Berarti itu istilah ibadah mahdoh. Nah, kemudian satu hal lagi ini ya, ini yang mungkin yang jam tika karage. Ini yang tak kalah penting, makna ya, syarat yang tadi ya, apabila mau sholat itu kan ini salah satu syaratnya kan bersih. Makanya taharah dulu kan, bersih-bersih dulu kalau mau sholat. Ternyata ya disyaratkan bersihnya itu kan dua, bersih jasadnya, bersih juga ruhnya. Orang mau sholat itu mau apa sih? Itulah orang mau sholat itu sebetulnya mau apa sih?
Yang ketika seseorang mau mengerjakan sholat itu orang itu mau apa? Ini berdasarkan hadis ini. Iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Allah. Allahnya ada di mana? Kemudian ini hadis lain. Tadi soal sutroh juga hakikatnya demikian. Kenapa Rasulullah sampai memerintahkan halangi, pokoknya halangi, jangan sampai ada yang lewat. Mengapa? Sampai kalau perlu berkelahi dulu. Karena itu kan logikanya orang yang sedang sholat itu sedang ngobrol dengan Allah. Pantas nggak ada yang lewat di tengah-tengah? Kalau ini ada yang dua gitu, dua orang lah misalnya, bukan dengan Allah nih, dua orang saja, manusia dengan manusia sedang ngobrol, misalnya sedang ngobrol gitu berhadapan, terus ada yang lewat di tengah, pantas nggak? Apalagi ini sedang ngobrolnya dengan Allah. Jadi Allah itu persis ada di hadapannya. Allah itu persis ada di hadapan orang yang sholat. Apalagi ini berdasarkan hadis ini sangat jelas maknanya demikian. Apabila terasa sesuatu di dalam mulut kamu, kalau ditelan batal berarti nggak boleh ditelan. Apabila terasa ada sesuatu di dalam mulut kamu, kemudian ini harus dibuang misalnya ya, maka jangan sekali-kali meludahkannya, membuangnya ke depan, karena Allah itu persis ada di hadapannya. Jadi orang yang hadis barusan jelasinya, iza kanal abdu fis sholati fa innahu yunaji rabbahu. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Allah, dan Allah itu persis ada di hadapannya. Matak-tatan gede-gede ting dosananya nuker sholat diganggu nepi ka batal, wah parah. Ini parah nih. Ada yang demikian, itu ada orang yang sedang diganggu gitu, diganggu lah pokoknya sampai batal. Jeung aya mah nu kitu teh di video terus diupload. Dasar bodoh lo gitu nya. Kelakuan seperti itu malah dan menjadi kebanggaan lagi. Demi konten nu salat diganggu. Tuh gitu waras keneh teh jelema teh demi konten nuker sholat diganggu dengan bagaimana cara. Itu banyak sekarang tayangannya, video-videonya yang seperti itu. Nah ini kita kembali ke sini. Ini nih hal yang sangat penting dengan hadis yang menerangkan demikian. Apabila seseorang sedang sholat, hakikatnya dia itu sedang berdialog dengan Allah, dengan Tuhannya, dengan penciptanya. Berarti kalau orang mau sholat itu mau apa? Mau menghadap gitu kan. Saya mau menghadap Allah, saya mau ngobrol dengan Allah. Karena dengan Allah menetapkan sholat itu artinya Allah itu ayo sini ngobrol sama saya. Itu Allah mengajak. Ya Allah menetapkan kewajiban sholat itu seperti itu maknanya. Allah yang mengajak. Kalau untuk yang wajibnya, kalau untuk yang wajib kan sudah Allah tetapkan nih zuhur nih, asar, maghrib, isya, subuh. Allah sudah menetapkan jadwalnya. Allah mau mengajak bicara kepada manusia. Apabila masuk waktu sholat, Allah yang memerintahkan nih, bukan keinginan muazin. Allah yang memerintahkan. Kumanakan azan. Azan itu apa? Azan itu kan panggilan. Nah, yang memanggil siapa? Allah berarti yang memanggil. Apabila mau masuk waktu sholat, maka Allah memerintahkan seseorang. Lah kurang lebih demikian nih. Apabila masuk waktu sholat, Allah memerintahkan seseorang, panggil orang-orang. Saya mau bicara dengan mereka. Ternyata orang yang dipanggilnya are itu nyamberkeun kajen sekaloh teh. Gak mau dia bicara, terserah.
Kalau sholat asar dipanggil dari jam 3 nyampurkeun jam 5 maneh cek Allah teh ya kieu kakara nyampurkeun di jam 3 digeroan teh. Kalau saya suka membayangkan begini, apalagi kan azan itu 2 ajakannya, hayya ala sholah kan bagian ajakannya kan yang itu kan dari lafaz azan teh hayya ala sholah dan hayya ala falah, yang lainnya kan bukan ajakan. Allahu Akbar bukan ajakan. Bagian ajakannya yang itu hayya ala sholah, ayo mari gitu kan, kita artikan demikian lah, ayo mari sholat. Kalau hayya ala sholah itu ayo mari kerjakan kan sholatnya. Kalau hayya ala falah, ayo mari apa? Ayo mari al falah. Emang al falah itu apa? Al-falah itu surga. Jadi Allah itu mengajak, ayo kita ke surga. Dengan hayya alal falah itu Allah mengajak, ayo kita ke surga. Armungan kan? Itu kan nggak mau kan diajak ke surga. Kalau saya suka membayangkan seperti ini, nanti kan di akhirat ya. Di akhirat itu banyaklah ayat yang maknanya semakna tapi dengan redaksi yang berbeda, banyak yang maknanya seperti misalnya di surat Al-Infitor yang terakhir wal amru yauma idzilillah. Oh, di Al-Fatihah juga ada maliki yaumiddin. Allah lah penguasa tunggal, penguasa mutlak pada hari kiamat. Kalau kita ingin selamat pada hari kiamat harus datang kemana? Pasti kepada Allah, karena Allah lah yang memutuskan segalanya. Allah sebagai penguasa mutlak, penguasa tunggal gitu ya. Lalu kita datang kepada Allah, ya Allah saya ingin ke surga. Cek Allah teh mana boleh diajak ke hari-hari. Kan dulu diajak nggak mau, ketika dipanggil hayya alal falah, hayya alal falah. Kewe kalem lah gitu. Oh, panjang kene waktu mah. Nanti ketika di akhirat dia mencari-cari Allah, katakanlah demikian, mencari-cari Allah karena ingin selamat dari neraka, ingin dimasukkan ke surga, terus ngomong seperti itu kira-kira, ya Allah saya ingin saya masukkanlah saya ke surga. Geuleuh kitu cek Allah teh amit-amit. Geuleuh kitu aya baheula diajak hari-hari atuh. Pan baheula diajak mung 5 kali sapoe digeroan teh hayu urang ka surga. Ayo aya al-falah itu artinya ayo kita ke surga. Ari ayeuna maneh nyampurkeun ka dieu. Wah ka era didegungkeun sigana ku Allah teh. Alah tambah biasa teh kepala ikat. Jadi giwing geuleuh ai nilina geus. Dulu aja apa namanya acuh itunya tidak menghiraukan ketika yang memanggilkan Allah bukan muazin yang memanggil itu Allah yang memanggil. Nah sekarang ini kembali ke ini yang saya katakan ini sangat penting nih. Orang yang mau sholat itu kan hakikatnya mau menghadap Allah nih. Karena acaranya kan sholat itu apa? Dialog dengan Allah kan, orang sholat itu orang yang sedang ngobrol dengan Allah. Baik sendirian ataupun berjamaah gitu ya sholatnya ya, baik sendirian ataupun berjamaah. Misalnya orang sholat sholat tahiyatul masjid ngobrol, ada namanya sholat berarti sedang ngobrol dengan Allah. Dan dia sendirian kan tahiyatul masjid tidak berjamaah. Nah ini apa sih di antara syarat gitu? Apa sih yang di antara syarat yang Allah tetapkan kalau mau menghadap Allah? Ya kan orang mau sholat itu mau menghadap Allah kan? Apa sih di antara syarat tadinya syarat sholat itu apa saja? Bersih berarti itu salah satu syarat kalau mau menghadap Allah berarti harus bersih. Untuk di dunia bersih jasadnya, bersih juga ruhnya dari kotoran yang Allah tetapkan. Ini nih kotoran yang harus dibersihkan kalau mau menghadap. Jadi wudu itu simbol, kalau saya katakannya wudu itu simbol
Atau ya tadilah dengan membersihkan najis dan kotor juga harus bersih. Artinya kalau mau menghadap Allah itu ketika di dunia saja. Ketika di dunia saja mau menghadap Allah harus bersih syaratnya. Nah nanti kalau menghadap Allah di akhirat bagaimana? Kalau menghadap Allah di akhirat bagaimana? Benar kan nanti setiap orang akan menghadap kepada Allah. Banyak kan ayat yang menyebutkan summa ilaihi turja'un, yang demikianlah kurang lebih. Kemudian hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Kemudian ayat ini An-Nahl 94 gitu laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah. Nah, sungguh kalian nanti akan menghadap kepada Allah sendirian. Menghadap nih ya, akan datang itu mendatangi menghadap Allah sendirian. Ya, iya ayatnya tuh. Laqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum itu ma khawalnakum. Nah, kita carilah ayatnya biar yakin nih ya. Gak bakal kacamata ya biasa udah suka tebal maca. Suka tebal maca. Tak ayah bacaan setik. Ya Al-An'am bukan An-Nahl. Al-An'am 94. Ini diantaranya ayat yang bahwa setiap orang, setiap manusia nanti akan menghadap kepada Allah. Walaqad ji'tumuna furoda kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a zuhurikum. Dan sesungguhnya kamu akan datang kepada kami sendirian. Ini nantinya yang dimaksud adalah setiap sendirian, berarti setiap orang akan menghadap kepada Allah. Kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami ciptakan pada awalnya, dan kamu tinggalkan di belakangmu atau kamu tinggalkan di dunia apa yang telah kami karuniakan kepadamu. Malah dibawa disebutkan telah apa yang ada di dunia nggak akan ada yang dibawa. Setiap orang akan ini ya ayatnya ya menghadap kepada Allah. Jadi ini yang disebut toharoh sebelum sholat. Nah, ternyata kan sholat itu seperti itu maknanya. Sholat itu adalah waktunya seseorang menghadap Allah, berhadapan dengan Allah. Acaranya ngobrol gitu kan. Acaranya apa? Dialog dengan Allah. Apa syaratnya kalau mau menghadap Allah? Salah satunya harus bersih jiwa, bersih raganya, bersih jasmani dan rohani. Kalau di akhirat bagaimana? Ini saya katakan toharoh itu adalah simbol. Nanti di akhirat kalau mau menghadap kepada Allah juga harus bersih. Bersih dari apa nanti di sana? Bersih dari dosa. Kalau nantinya seseorang menghadap kepada Allah harus bersih dari dosa. Karena kotoran sekecil apapun tidak boleh ada yang terbawa ke surga. Nah, kotoran sekecil apapun itunya tidak boleh ada yang terbawa ke surga. Surga itu tempat yang bersih. Selama masih ada kotoran belum boleh masuk ke surga. Kalau orang kafir kotornya nggak bersih-bersih. Orang kafirnya kotornya itu nggak bersih-bersih. Makanya yang abadilah di neraka, nggak akan pernah bersih sampai abadi, nggak akan pernah bersih. Nah mestinya kan dengan makna demikian, toharoh itu adalah simbol dari kalau mau menghadap kepada Allah berarti harus bersih. Di akhirat juga sama. Ketika seperti yang disebutkan di dalam Al-An'am 94 tadinya,
Setiap orang pasti akan menghadap kepada Allah sendiri-sendiri atau sendirian, nggak akan ada yang menemani. Maka bagaimana? Apa sih syaratnya sebetulnya? Kalau di sana berarti bagaimana nih supaya nanti di akhirat itu ketika menghadap Allah mereka selamat? Harus bersih berarti. Kalau di sana nanti bersih dari dosa harus bersih. Kan tidak ada manusia yang tidak berdosa, itu kan tidak ada kan manusia yang tidak berdosa. Iya benar, Allah yang menetapkan demikian, Allah yang menetapkan manusia pasti punya dosa. Tapi di samping itu kan Allah menyediakan pembersihnya. Allah menyediakan pembersihnya. Satu, ampunan dari Allah, maghfirah. Yang kedua, amal soleh. Setiap amal soleh itu fungsinya untuk membersihkan dosa. Alah, surat Hud sana mau ayat 114 yang mananya demikian. Setiap amal soleh itu menjadi pembersih bagi dosa. Kalau ada orang yang seperti ini, ampunan dari Allah nggak didapat, amal solehnya nggak cukup. Satu lagi, neraka itu pembersihnya. Itu neraka, berarti dibersihkan di neraka. Nah kalau orang kafir tadi kan sampai abadi pun mereka nggak akan pernah bersih. Kalau orang, kita boleh iman deh, banyak. Kalau orang Islam yang terakhir, ini orang Islam nih berarti nih, yang terakhir dikeluarkan dari neraka itu adalah orang yang hanya punya iman sebesar debu. Akhirnya dia akan keluar juga dari neraka, pastilah ke surga nantinya. Nah ini orang yang ampunan dari Allah nggak ada, amal soleh ya mana punya amal soleh, imannya saja hanya sebesar debu. Iman segede gitu mana bisa mendorong orangnya gitu, mendorong seseorang untuk mau beramal soleh. Lemah imannya, yang hanya sebesar debu, nggak punya kekuatan. Jadi orang ini tidak abadi di neraka. Itulah yang menyelamatkannya. Ada iman yang hanya sebesar debu, dia menjadi penghuni neraka paling lama dibanding dengan semua yang dikeluarkan dari neraka. Eta pembersih dosa mah bersih juga pada akhirnya. Kalau sudah bersih, barulah boleh masuk surga. Nah, jadi toharoh ini simbol, karena orang mau sholat itu hakikatnya kan mau menghadap Allah. Di antara syaratnya yang Allah tetapkan adalah harus bersih. Nanti di akhirat juga sama. Menghadap kepada Allah itu harus bersih. Dan kotorannya hanya satu macam, yaitu dosa kalau nanti untuk di akhirat. Karena di akhirat kan nanti bebersih dari dosa ku wudu. Emang ayah cai wudu nang di akhirat? Malah ayah di itu mah gak ada air untuk bersucinya, karena kotorannya juga sudah lain, sudah beda. Nah kembali lagi, itu mana sangat penting berartinya. Simbol wudu itu simbol menghadap Allah, berarti harus bersih. Bersihkanlah gitu. Kalau untuk di dunia bersih dengan toharoh yang disebut dengan hadas yang dibersihkannya. Nanti di akhirat kotorannya berupa dosa, yang membersihkannya apa? Yang tiga tadi itu urutan, itu tiga itu bukan pilihan, urutan. Satu, ampunan dari Allah. Kalau diampuni oleh Allah ya sudah aman berarti. Kalau ampunan tidak didapat, maka Allah akan membersihkan dosa seseorang dengan amal solehnya, digunakan untuk menghapus, untuk membersihkan dosa. Nah, ternyata amal solehnya minim, dosanya wah tak sebanyak apa, ya bersihkanlah gitu. Dengan cara terakhir yaitu full wash di neraka. Full wash teh kan dikeman, digilas, dikelabgen itu teh. Di neraka nanti bersih hari segitu mah. Nah, adapun cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ini waktunya. Sekalian tuh sekagok atau udah.
Karena ini wajib, harus, kudu, tidak boleh tidak. Ini ibadah mahdoh, tidak bisa, tidak boleh beda dengan yang Allah tetapkan. Kalau beda, hadas nggak akan bersih. Itu terkenalnya istilah itu ibadah mahdoh, ibadah goer mahdoh. Nah, ini harus dipelajari berarti sebetulnya. Kalau ini mah heset. Terangkan lagi kalau hanya sekali mah. Ya, cara itulahnya, cara bagaimana nih kaifiat atau cara wudhu yang Allah tetapkan, tentunya itulah yang diamalkan, yang dipraktekkan, yang dicontohkan gitu oleh Rasulullah. Ini berarti harus dipelajari secara khusus karena ini kategorinya ibadah mahdoh yang harus asli, sebutannya kan mahdoh itu kan demikian, harus asli, murni, orisinil, tidak boleh ada beda. Dengan misalnya beda itu kan dengan adanya penambahan misalnya jadi beda, dengan adanya pengurangan atau dengan adanya perubahan-perubahan di kaifiat tertentu, ini tidak orisinil lagi, ini wudhu, hadas tidak akan bersih. Dengan cara wudhu yang tidak sama, tidak seperti yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka wudhu tersebut tidak akan membersihkan hadas. Wudhunya sudah dikerjakan, tapi kan hadasnya tetap ada, karena dengan cara yang berbeda ini tidak membersihkan hadas. Kemudian sholat, sah nggak sholatnya? Ini kan tidak memenuhi syarat, berarti karena hadasnya tidak bersih. Kenapa? Cara membersihkannya tidak seperti yang Allah tetapkan. Mengapa harus demikian? Tadilah masalahnya. Ruh itu kan tidak nampak. Yang tahu cara membersihkannya siapa? Hanya Allah yang tahu. Makanya Allah mengajarkan bagaimana cara membersihkannya. Nah kalau beda, ya wayahna nggak akan bersih gitu. Hadasnya akan hilang. Karena dibersihkan dengan cara yang berbeda dengan apa yang Allah tetapkan. Masalah waktunya sudah sudah kemalaman nih, sudah lewati waktunya. Oh, ada pertanyaan boleh silahkan. Kalau nggak ada tetap maksakan adik ayah Pak atau saya. Saya kira cukup jelas lah, sangat itunya, maksud saya bahwa ini sangat penting. Aneh tambah satu hadis lagi lahnya. Ini hadis yang ini hadis berarti ini ya, Rasulullah ini yang menyabdakan miftahul jannati as-sholatu wa miftahus sholati al-wudu. Kunci pembuka surga adalah sholat. Sekali lagi ini ya, kunci pembuka surga adalah sholat, dan kunci pembuka sholat adalah wudhu. Wah, jangan salah, berarti wudhu atau sholat, jangan salah. Nanti orang yang sholatnya salah itu punya kuncinya, bisa nggak untuk digunakan membuka pintu surga? Ya nggak bisa. Kalau sebuah pintu yang ada kuncinya, bebas nggak kuncinya? Berbawa masing-masing kuncinya, enak aja cek kalau itu ini kuncinya sudah saya buat. Tapi ternyata kan malah beda-beda sholatnya, beda-beda wudhunya. Punya wudhunya, punya sholatnya, tapi tidak bisa digunakan untuk membuka pintu surga. Ya, hadisnya demikian barusannya, miftahul jannati as-sholatu wa miftahus sholati al-wudu. Kunci pembuka pintu surga adalah sholat, dan kunci pembuka sholat artinya untuk masuk ke dalam surga sholat kuncinya. Untuk bisa masuk ke dalam sholat wudu kuncinya. Kan demikiannya urutannya. Dua-duanya wudu dan sholat ini mahdoh, dua-duanya tidak boleh beda sama sekali, wajibnya harus pokoknya seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terus saya kira sudah lebih pisan. Saya kira cukup ya, sudah cukup malam nih.
Saya tutup saja nih ya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.